Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Fuji Nabila dari kelompok 7. Dan adapun nama anggota lainnya, yang pertama ada Regina Putri Olivia dan yang kedua ada Muhammad Naufal Rizky Kusuma. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis regresi linier berganda dengan judul pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di Gramedia Karawang tahun 2023. Kelompok kami menggunakan metode analisis dengan Microsoft Excel dan software SPSS. Kali ini kami menggunakan 50 data dari responden yang sudah kami dapat dan berikut data yang sudah diolah dari responden yang didapat. Berbeda dengan regresi linier sederhana, pada bagian regresi linier berganda itu data yang diambil ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Nah, dari data yang sudah kita ambil, X1-nya itu kita memilih kualitas pelayanan, X2-nya kepuasan pelanggan, dan Y-nya loyalitas pelanggan. Nah, pada regresi berganda juga memiliki 2 hubungan yang dipakai. Yang pertama ada hubungan simultan, dan yang kedua ada hubungan parsial. Nah, sekarang kita mulai untuk hubungan simultan. Yang pertama regresinya dulu ya kita cari. Nah, dari regresi ini kita dapat rumus pencarian A, B, C, D, E, F. Untuk A, kita ada rumus N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. Dan kita dapatkan hasilnya 703,28 dari data tersebut. Nah, dilanjutkan saja semuanya dari rumus-rumus berikut. Nah, setelah sudah ketahuan ya rumus A, B, C, D, E, F-nya, lanjut kita cari B1, B2, dan A. Nah, rumus B1 itu AB dikurangi CD dibagi F. Nah, A, B, C, D-nya ini diambil dari rumus yang tadi. Kan sudah dapat itu hasilnya semuanya. Nah, tinggal kita masukin ke bagian B1-nya. Didapatkan hasil 0,26494. Nah, kalau udah didapatkan semuanya, kita udah dapatkan persamaannya ya. Y sama dengan 0,606793 ditambah 0,26494 X1 ditambah 0,603326 X2. Misalnya kalau kalian dapat B1, B2-nya atau A-nya itu ada minus-minusnya, dimasukin aja dengan tanda-tanda penjumlahannya. Misalnya kalau B-nya dapat minus, berarti A dikurangi berapa hasilnya, terus dijumlahin berapa gitu. Nah, yang kedua kita cari koefisien determinasinya atau R kuadrat. Nah, rumus R kuadrat sendiri itu ada N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma XY 1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N dikali sigma Y2 dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, kita penghitungannya pakai Excel dan langsung muncul R2-nya itu 0,017371 dan yang kalau dipersenkan itu jadi 1,74. Bisa juga dibulatkan jadi 2%. Selanjutnya ada hubungan parsial. Yang pertama ada regresi. Regresi sama saja seperti yang simultan, namun ada yang berbedanya, yaitu perbedaan dari korelasinya. Kalau simultan secara bersamaan, tapi kalau parsial itu perbagian, yaitu berapa korelasi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya ada koefisien korelasi. Nah, di sini ada rumus untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y yang sama saja, yang hanya dibedakan adalah X1 dan X2-nya. Terus yang ketiga ada koefisien determinasi R/2, sama seperti yang simultan, rumusnya sama saja.
Penjelasan SPSS. Simultan metode yang digunakan adalah enter, kemudian simultan yang pertama dicari adalah regresi, di mana ini adalah tabel koefisien, ini adalah kolom B konstan, yaitu X1 dan X2. Kemudian lihat tabel ANOVA 0,000, sedangkan kriterianya adalah jika signifikannya 0,000, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Itu kan lebih kecil, yang artinya dia berpengaruh, jadi benar kualitasnya dan kepuasannya mempengaruhi permintaan secara simultan. Selanjutnya, untuk penggunaan SPSS, hubungan parsial X1 terhadap Y, yaitu kita menggunakan variabel yang metode enter. Ada ANOVA-nya yang signifikannya 0,000, R square-nya 0,489, R-nya 0,699. Untuk koefisien X1 di B itu 0,749. Dan yang terakhir ada hubungan parsial X2 terhadap Y, sama variabelnya kita dengan metode enter. Koefisiennya yang X2 itu 0,798, untuk R square-nya 0,607, untuk R-nya 0,779. Dan ANOVA-nya itu yang signifikannya 0,000. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.